Terima kasih Anda masih bersama saya, dan topik kita kali ini adalah para ilmuwan Indonesia yang masyhur di negeri orang. Dan masih ada Mas Basuki. Mas Basuki, saya dengar kabar bahwa walaupun Anda sekarang berada di Swedia, tapi banyak sekali negara yang naksir sama Anda, mengincar, mulai menggoda dengan iming-iming macam-macam untuk pindah ke perusahaan mereka atau mengajar di universitas. Tapi Anda kelihatannya masih tetap bertahan di Swedia. Kenapa? Jadi sambungan tadi, setelah mendapat tawaran dari beberapa tempat, saya berdiskusi dengan pembimbing saya. Katanya, oke, baik, kamu punya pilihan opsi karir buat kamu. Sekarang think about your family. Di mana mereka dia paling betah. Wah, ini pinter mereka ya. Jadi akhirnya saya pilih Swedia. Pertama karena di sana ada Ericsson, itu perusahaan terbuka bidang telekomunikasi. Saya bergabung di sana. Yang kedua, istri saya bisa sekolah, dan sekarang saya S3 juga sebagai staf peneliti di Lund University Hospital Swedia. Yang ketiga, pada saat itu saya baru startup family. Jadi saya pilih negara yang dikenal bisnis ya, startup family gitu ya. Kalau di sini bisnis baru startup gitu ya. Untuk Swedia tuh masalah family tetap nomor satu. Terus fasilitas apa yang Anda dapatkan? Dari segi riset saya kira hampir sama ya, di negara Eropa cukup advance mengenai hal ini. Kemudian yang masalah keluarga, misalkan kalau saya punya anak gitu lahir di sana, kami diberi kesempatan untuk ambil cuti. Itu cukup luar biasa banyaknya. Berapa lama cuti? Kita berdua itu bisa mendapatkan cuti 480 hari kerja. Cuti 480 hari? Jadi kalau mewah sekali. Dengan cuti gitu gaji dibayar penuh atau? Hampir penuh, kira-kira 80 hingga 90%. Jadi tidak terlalu masalah ya? Tidak terlalu masalah ya. Tapi gaji kompetitif? Sangat-sangat kompetitif di sana ya. Oke, jadi itu yang membuat Anda betah di sana ya, selain karena istri juga bekerja. Nanti saya akan tanya, karena istri Anda juga hadir di sini ya. Sang istri tercinta Ihdina Sukmadewi sudah ada bersama kita. Boleh berdiri? Iya. Terima kasih Mbak Dina. Jadi boleh tahu Anda lulusan mana? Saya lulusan Universitas Pajajaran, Fakultas Kedokteran, angkatan tahun 2000. Anda sekarang dokter? Saya sekarang dokter. Dokter praktek di Swedia? Saya sekarang lebih banyak menghabiskan waktu di bidang penelitian kedokteran, lebih tepatnya penelitian di bidang kardiologi. Oke. Dan saya dengar Anda masih ingin mengejar gelar doktor juga ya? Iya, alhamdulillah kebetulan saya sekarang mahasiswa doktora di bidang kardiologi di Lund University Swedia. Dan pada saat yang bersamaan juga saya research staff di bagian kardiologi Lund University Hospital. Kembali lagi, saya selalu merasa bahwa di balik laki-laki yang sukses ada istri yang luar biasa, yang hebat. Apa yang Anda kagumi dari Mas Basuki? Sebagai suami boleh, sebagai ilmuwan boleh. Sebagai seorang ilmuwan, Mas Basuki ini adalah orang yang sangat rendah hati menurut saya. Ada beberapa hal yang misalnya tentang patennya Mas Basuki gitu, itu saya kok taunya dari orang lain gitu. Jadi ketika saya mungkin bertemu dengan koleganya Mas Basuki gitu di kantor gitu, saya melihat bagaimana respect mereka gitu terhadap Mas Basuki gitu. Sementara di rumah Anda suruh-suruh gitu. Anda nggak pernah pamer suami Anda kepada Anda? Nggak pernah, iya. Nggak pernah bilang. Kaget prestasinya orang lain yang memberi apresiasi gitu. Jadi ya itu menurut saya itu poin pertama. Dan poin kedua, Mas Basuki ini sangat cinta terhadap keluarganya, terutama terhadap ibunya. Mas Basuki ini tidak pernah, sejak kita menikah itu tidak pernah luput untuk menelpon ibu dan memberi kabar dimanapun kita berada. Walaupun terutama dengan pekerjaannya sekarang gitu, Mas Basuki sering traveling, tapi dia selalu memberi kabar terhadap ibunya. Dan itu satu hal yang bagi saya sangat saya appreciate dari Pak Mas Basuki. Anda pernah sekolah sampai
perguruan tinggi di Indonesia. Kemudian Anda juga pernah sekolah di luar negeri, bahkan sekarang bekerja di luar negeri. Banyak orang mengatakan bahwa orang-orang seperti Anda ini enggan pulang karena fasilitas yang tidak memenuhi syarat di sini untuk penelitian, kemudian dana yang minim untuk melakukan penelitian. Tapi kalau dari sudut pandang Anda sendiri, bagaimana Anda membandingkan antara di luar negeri dengan di Indonesia? Apa kelemahan-kelemahan di Indonesia? Kalau dari sudut pandang saya, yang pertama itu adalah komitmen pemerintah itu cukup penting. Karena itu mengarahkan suatu negara. Saya lihat, terutama saat ini, Indonesia itu lebih cenderung dikategorikan sebagai negara konsumerisme. Lebih suka beli daripada bikin sendiri. Kalau pemerintah negara sudah mengkondisikan untuk memproduksi sendiri, itu efeknya sangat besar. Setelah itu, di luar itu adanya sinergi yang cukup bagus dari pemerintah, dari industri, dan juga dari institusi pendidikan. Misalkan research pendidikan itu disponsori oleh pemerintah dan juga partai dari industri, hasilnya itu bisa langsung digunakan oleh industri. Jadi ada semacam siklus yang ada outputnya. Saya lihat di Indonesia itu masih sangat terbatas sekali gitu. Ada riset dari universitas, tapi ujungnya mentok atau nggak diterapkan oleh industri. Jadi ya nggak dimanfaatkan juga pada akhirnya. Baik, saya selalu ingin tahu, kalau Anda nantinya diminta pulang, orang tua Anda tadi, ayah Anda ingin Anda pulang, tapi kalau ada kesempatan Anda diminta pulang, apakah Anda bersedia? Tapi sebelum ke sana, saya ingin ke Ahmad Aditya. Adit, ya. Adit ini yang selalu antusias bersama teman-temannya menawarkan atau memberikan info kepada saya tentang orang-orang hebat semacam ini. Karena Adit termasuk penggagas dari I4. Nah, coba jelaskan apa itu I4 itu? Ya, I4 itu adalah Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional yang digagas sejak tahun 2009 oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia di seluruh dunia, bergabung dengan beberapa ilmuwan-ilmuwan di seluruh dunia. Pada tahun 2009, kita mendeklarasikan Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional di Den Haag, dan pada saat itu juga kita berhasil mengumpulkan sekitar 800 ilmuwan Indonesia yang ada di luar negeri. Dan sejak itu maka I4 terus berkembang, dan ada beberapa hal sebenarnya yang kita lakukan. Dalam jangka pendek yang kita lakukan adalah menginformasikan dan memetakan potensi ilmuwan kita yang ada di luar negeri. Apa itu tujuan awalnya? Tujuan awalnya itu. Oke, terus? Kemudian apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka berkarya di luar negeri, dan membuat itu jadi satu data yang kemudian terus kita update sampai saat ini. Nah, itu yang jadi tujuan awal. Kemudian di tahun-tahun setelah I4 berdiri, kita coba menghadirkan pemikiran-pemikiran inovatif dari ilmuwan-ilmuwan kita yang ada di luar negeri untuk hadir di kampus-kampus di ruang kelas. Nah, akhirnya muncullah ide seperti kuliah online waktu itu, yang digagas dari luar, menghadirkan dengan teknologi komunikasi, kemudian disambungkan dengan di ruang-ruang kelas. Setelah ini berjalan hampir beberapa bulan, akhirnya jadi makin berkembang. Kita sampai buat kuliah online di Papua, kita buat kuliah online di Pasuruan, kita buat kuliah online di Kajen, yang makin lama makin banyak gitu. Nah, dari perjalanan kita itu ternyata berkembang lagi gitu. Banyak sekali mahasiswa-mahasiswa S1 di Indonesia ataupun pelajar-pelajar kita yang ada di Indonesia itu tertarik untuk jadi ilmuwan seperti orang-orang yang memberikan kuliah tamu tadi. Nah, kemudian muncul lagi ide kedua adalah bagaimana menghadirkan informasi tentang potensi bisa kuliah ke luar negeri itu langsung ke pelajar dan mahasiswa yang ada di Indonesia. Hal ketiga yang sebenarnya sempat kita mau rintis dan kita coba gagas sampai sekarang adalah bagaimana melakukan transfer dari ilmu yang ada di luar untuk bisa berkembang jadi satu teknologi yang aplikatif di Indonesia. Kita coba untuk mempertemukan tiga elemen tadi yang seperti Mas Basuki bilang, kampus, industri, dan juga pembuat kebijakan untuk duduk di dalam satu meja. Dan memang banyak sekali tantangan yang menurut saya
perlu kerja keras untuk bisa mengaplikasikan hal ini gitu. Baik, jadi ini masih tetap semangat tapi ya. Ya. Dan terima kasih Adit, karena 6 tahun yang lalu Anda yang mulai mengusulkan tamu-tamu hebat seperti sekarang. Dan Nelson Tansu adalah orang yang kita kejar 6 tahun lalu tapi tidak tertangkap. Setelah 6 tahun baru dia bisa hadir di sini, dan juga Mas Basuki ya, terima kasih ya. Ya. Terakhir, kalau Anda disuruh pulang, bersediakah? Nah itu dia, itu bagi kami ilmuwan yang di luar negeri itu just like $1 million questions itu. Kenapa harus begitu banyak pertanyaan sebelum memutuskan? Kan tinggal pulang aja, saya belikan tiket misalnya. Saya sudah pulang. Sudah pulang. Apa pertimbangannya? Apa yang menjadi konsiderasi Anda? Itu dia, sebelum pulang kita harus tahu dulu masalahnya apa di Indonesia, tantangannya seperti apa itu. Tentu saja kalau saya pulang, saya tidak mau pulang lalu startup dari zero, itu cukup riskan buat saya ya. Bahkan lebih parah lagi nganggur. Saya pikir kalau sekarang saya pulang itu biasa-biasa saya gila itu. Saya nggak bisa. Karena itu tadi seperti Pak Rasul bilang itu apresiasi dari pemerintah buat kita ilmuwan itu bisa sangat kurang. Dan saya cerita yang misalkan dulu yang sekolah terus pulang jadi guru komputer saja, padahal misalkan ahli nuklir misalkan. Makanya lebih baik dipersiapkan dulu, kita bikin channelnya agar semuanya bisa berjalan dengan smooth. Baik, jadi artinya bukan karena nasionalisme Anda rendah kemudian kamu pulang, tapi logika Anda mengatakan kalau pulang sekarang ilmu Anda sia-sia ya. Intinya harus dipersiapkan dulu. Bagi saya, dimanapun saya berada, semuanya bermuara untuk Indonesia. Apa yang saya rancang sekarang itu bakal jadi handphone nanti, misalkan untuk 5G tahun 2020. Itu saya kira cukup krusial itu. Adanya orang Indonesia di sana cukup krusial. Saya cukup bangga. Saya lihat ada 2 orang Indonesia saja dari kira-kira 1000 delegasi itu hanya ada 2 orang Indonesia. Kalau saya pulang, ini siapa nih orang Indonesia di sini? Perlu ada kaderisasi dan organisasi dulu sebelum saya bisa pulang ke Indonesia. Baik, mudah-mudahan itu terjadi ya. Baik, terima kasih Mas Basuki sudah mau hadir di acara ini. Sama-sama Bang Andi. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan menyaksikan satu pertunjukan menarik di Kick Andy Show. Ikuti terus Kick Andy.